itulah demonstrasi kasih yang luar biasa. Selagi saudara dan saya berdosa, Dia sudah mati bagi kita. Kalau hari ini kau bertanya, mana bukti Allah mengasihi aku? Dia buktikan dengan kayu salib itu. Tuhan, lingkupi kami dengan kasih sayang-Mu yang luar biasa. Memenuhi hati kami. Mencukupkan kasih itu dalam hidup kami. Sehingga kami tidak perlu mencari di tempat yang lain. Sehingga kami menjadi penyalur kasih Allah. Baik dalam keluarga, rumah tangga sebagai orang tua. Di tempat di mana kami ada. Orang yang penuh dengan kasih Kristus. Yang menyalurkan kasih itu. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Roh Kudus. Terima kasih sungguh. Kehadiran-Mu yang kuat menjamah setiap kami. Engkau yang melembutkan hati setiap kami. Berikan pemahaman, pengertian. Supaya kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sebelum duduk salami 3 orang. Tuhan mengasihi Engkau, Tuhan mengasihi Engkau. Selamat Paskah, belum terlambat. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Saya harus spill sebentar. Saya khotbah 5 kali tapi temanya beda-beda. Kalau berkeinginan mau join lagi silahkan. Saya juga nanti akan sharing tentang following the sixth sense. Sixth sense bukan seperti yang dipahami dunia. Apa itu? Nah perlu datang karena saya nggak mungkin khotbahkan pagi ini. Karena pagi ini saya akan sharing yang lain. Saya juga nanti akan sharing tentang what's your statement. Karena statement kita bisa membuka atau menutup opportunity. Dan saya pagi hari ini lebih ke arah healing for today. Jadi saya akan ajak Bapak Ibu tentang fondasinya, tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan berbicara pada kehidupan kita. Kita ini ada sebenarnya kadang-kadang ada di dua pendulum. Yang satu memperkatakan begini, kalau engkau percaya Allah menyembuhkan, gak usah pergi ke dokter. Jadi ada orang yang begitu ekstrem. Jadi nggak percaya dokter dan lain sebagainya, kan Allah menyembuhkan, jadi nggak perlu ke dokter. Dia lupa bahwa Allah pun bisa memakai dokter. Jadi ada yang begitu sangat ekstrim, kalau dia sakit misal diajak ke dokter nggak mau, enggak. Allah itu penyembuh. Satu sisi bukan masalah tentang iman dan sebagainya, wah orang itu sungguh-sungguh, bukan masalah itu sebenarnya. Kadang-kadang terlalu kita pemahaman, ini saya buat kepada ada keseimbangan dua ekstrim. Yang satu begitu rupa menentang obat nggak mau, minum obat nggak mau, dia bilang itu produksi manusia, bahwa dokter itu berarti tanda kamu nggak bergantung benar sama Tuhan. Itu ekstrem yang satu. Sementara ekstrem yang satunya, Bapak Ibu dengan saya bisa jadi mempercayai bahwa kesembuhan itu bisa terjadi pada kita melalui kuasa Allah yang luar biasa. Namun toh faktanya, kita percaya itu, namun faktanya juga pada waktu sakit, jujur nih ya, waktu sakit yang pertama di pikiran kita obat atau dokter kan. Tapi Bapak Ibu dan saya percaya gitu. Percaya bahwa Tuhan itu penyembuh. Kita kalau nyanyi you are my healer. Tuhan engkau itu penyembuhku, engkau Jehovah Rafa. Kita luar biasa mengucapkan itu tapi at the same pada waktu yang sama juga pada waktu mengalami sakit kita langsung carinya pertama bukan Tuhan biasanya. Obatnya mana, obatnya mana, atau dokter. Nah ini dua ekstrem yang saya sebenarnya ingin kita sama-sama melihat, sama-sama belajar. Tuhan menyembuhkan kita dengan 3 different ways. Jadi Bapak Ibu pagi hari ini lebih banyak saya menaruhkan fondasi, lebih banyak ke arah teaching. Jadi pengajaran sehingga kita solid dalam firman Tuhan. Sehingga kita tahu kenapa kita mempercayai karena kesembuhan itu apakah sampai hari ini. Nah kita perlu tahu, perlu lihat apakah seperti kaum sesasionis yang mengatakan bahwa mujizat berhenti sejak para rasul meninggal. Bahwa kesembuhan dan karunia-karunia lain berhenti sejak para rasul meninggal. Apakah seperti itu atau bagaimana? Kita lihat firman Tuhan. 3 cara Allah menyembuhkan. Yang pertama secara natural. Natural. Contoh kalau kita kegores pisau gitu ya. Bahkan kadang gak perlu diobati. Dia secara natural dia bisa sembuh sendiri.
Mudah-mudahan PowerPoint-nya menolong mengikuti saya karena saya sudah siapin PowerPoint. Nah, PowerPoint itu memudahkan Bapak Ibu untuk bisa mengikutinya. Yang pertama natural. Satu kali senior pastor saya kakinya retak, jadi dalamnya itu retak. Dioperasi resiko tinggi karena beliau pasti nggak tahan untuk nggak jalan. Dia akan stres double kalau tidak pergi keluar. Jadi ambil keputusan bahwa toh kalau dioperasi juga tidak menjamin sembuh atau tidak retaknya itu. Ada satu dokter menyarankan biarkan saja, tapi kamu jalan pakai krek karena nanti secara natural dia akan keluar nanti penghubung sendiri perekatnya. Dan benar beliau tetap akhirnya tidak operasi. Singkat kata secara natural tubuh ini bisa didesain oleh Tuhan untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Natural kemudian keluar selaput-selaputnya yang nempelkan lagi retaknya. Natural. Kemudian yang kedua secara medis. Secara medis. Dalam 3 hal ini sebenarnya Allah dibalik semuanya. Natural bukan tubuh kita yang menyembuhkan tapi Allah mendesain. Sehingga tubuh itu bisa menyembuhkan. Yang kedua secara medis. Yaitu seperti pergi ke dokter atau minum obat. Bapak Ibu dengan saya jadi orang Kristen bukan berarti kita anti dengan dokter. Karena dokter juga itu satu ilmu yang dimana dia belajar dan Allah bisa pakai itu. Lukas, kitab Lukas itu tabib atau bahasa sekarang dokter. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kitab Lukas, Injil Lukas kan detail ya dokter karena dia dokter. Jadi very detail. Allah memakai. Dan ketiga yaitu melalui doa. Dimana bukan karena doa kita yang hebat. Contoh ketika anak kami kena kanker, sembuh bukan karena doa kami yang hebat, bukan. Tetapi Allah yang hebat itulah yang mendengar teriakan kita. Jadi semuanya adalah Allah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena iman kita. Nanti kita akan lihat bagian firman Tuhan. Jadi seringkali orang akhirnya terintimidasi apakah kurang iman dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu mempelajari teks Alkitab, Bapak Ibu akan benar-benar kagum dengan pribadi Allah. Dan saya akan tunjukkan ini semua 3 poin gitu ya. Ngomong kanan kiri jangan bosen ya 3 poin belajar di pagi hari ini. Jadi jangan ngantuk dulu baru bangun pagi jangan ngantuk dulu. Saya harap dalam teaching ini kadang-kadang agak membosankan. Iya tapi Bapak Ibu dengan saya perlu mendapat fondasi firman Tuhan. Sehingga membangun ke atasnya ini kita benar-benar bisa solid. Kalau bangun bawahnya nanti fondasi firmannya nggak kuat, ke atasnya membangunnya lewat pengalaman dan itu sangat subjektif. Loh saya begini, kamu juga begitu. Contoh ya kalau berdasar pengalaman. Kan saya berangkat dari satu gereja dulu, katanya saya background saya bukan Kristen. Saya tumbuh kembangnya ada satu gereja yang dimana kalau kepenuhan Roh Kudus katanya ini, akhirnya di general kan. Harus teriak-teriak dan menangis. Dan saya nggak nangis. Jadi apa yang saya lakukan, saya cubitin badan saya supaya saya nangis gitu. Supaya nampak kalau saya dibaptis Roh Kudus. Kenapa? Karena membangun sebuah pengajaran lewat sebuah pengalaman. Pengalaman itu hanya mengkonfirm Bapak Ibu bukan fondasi. Jadi karena Bapak Ibu ngalamin baptisan Roh Kudus gemetar. Jadi minta semuanya kalau baptisan Roh Kudus, kemudian Roh Kudus harus gemetar. Tidak harus. Ada orang berkata kalau kamu betul-betul berserah sama Tuhan pada waktu kamu didoakan kamu pasti rebah. Enggak harus. Karena rebah tidak ada kaitan dengan dewasa rohani ataupun tidak. Contoh di Alkitab pada waktu Kristus ditanya siapakah Yesus pada waktu mau ditangkap. Yesus maju dan Alkitab mengatakan pasukan Romawi tadi rebah. Di mana mereka orang berdosa. Tetapi di Pulau Patmos Yohanes melihat penglihatan dari Tuhan dan dia rebah seperti orang mati. Artinya tidak bergantung dengan kerohanian seseorang. Itu semata-mata karena kedaulatan Tuhan. Rebah atau tidak rebah, wah ini tegar tengkuk ini harus direbahkan. Enggak harus Bapak Ibu. Enggak harus. Jadi rebah atau enggak rebah stay in the spirit ya. Jangan dibuat-buat. Tapi kalau Roh Kudus yang mengerjakan, saya pernah ya. Saya waktu itu pelayanan dengan mentor saya ke rumah sakit di Jakarta. Saya dulu dimentor oleh seorang ibu yang sangat tajam di dalam mendengar suara Tuhan. Saya diajak doakan di rumah sakit. Di satu rumah sakit ada orang sakit, saya ingat persis. Jadi ibu itu doakan di bagian dada, saya di kaki kan. Saya lagi di kaki nunggu karena beliau yang mendoakan. Itu yang namanya lawatan Tuhan tuh gak terbatas. Dia mendoakan orang sakit ini, saya yang terpental. Literally terpental aja.
terpental belakang, saya ingat persis hari itu. Kepala saya jeduk besi di rumah sakit. Tapi karena Roh Kudus yang mengerjakan, nggak pakai benjol. Coba kita jedukin sendiri, benjol pasti. Bapak Ibu nggak jatuh, dijatuh-jatuhin supaya kelihatan rohani. Nggak perlu. Jadi bergerak aja sesuai di mana Roh Kudus. Kalau saya memang mudah begitu. Kalau Bapak Ibu sudah dibuat oleh Roh Kudus sampai mabuk-mabuk repot. Jadi intinya manifestasi fisik tidak menunjukkan kerohanian seseorang, nggak ada kaitan. Ya. Allah melakukan dengan cara berbagai macam cara. Jadi yang pertama kita akan lihat sama-sama apa sih yang meterainya tentang kehendak Allah untuk menyembuhkan. Sekali lagi Allah berkehendak untuk menyembuhkan kita, katakan amin. Sekali lagi ini berkaitan dengan fisik, kalau fisik saja Allah ingin menyembuhkan, lebih utama lagi ada pemulihan secara di dalam batin kita dan juga memori kita. Tapi saya akan menggarisbawahi tentang kaitan kesembuhan secara fisik. Inilah meterai tentang kehendak Allah untuk menyembuhkan. Yang pertama Allah menyatakan diri sebagai penyembuh. Allah menyatakan diri sebagai penyembuh. Saya akan ajak membuka kitab Keluaran 15. Saya sudah buatkan juga di PowerPoint-nya supaya Bapak Ibu bisa ngikuti. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26 mengatakan begini. Ini tentang pada waktu air pahit di Mara. Ayat 26 berkata begini. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Bagian terakhir yang suka kita kutip, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. I am your healer. Aku penyembuhmu. Dari terjemahan bahasa aslinya sebenarnya lebih berkaitan aku doktermu. I am your doctor. Aku doktermu. Tuhan mengatakan I am your healer. Bukan bergantung posisi Bapak Ibu dan saya dalam artian kalau iman kita gede pasti sembuh dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu harus melihat ini. Inilah kehendak Allah. Dia mengatakan ini tentang sifat Allah, nature-nya Allah. Jadi kalau bicara sifat itu melekat, nature Allah, Allah sebagai Allah penyembuh. Mau dicari kayak apapun Allah berkata I am your healer. Sebabnya kita memanggil dia Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Dan kemudian apa syaratnya? Memang di situ disebutkan di bagian ini dikatakan jika kamu sungguh. Jika ini kan dalam Alkitab itu ada yang namanya jawaban bergantung dengan apa yang dilakukan. Namanya bersyarat, syarat ketentuan berlaku. Ada juga yang enggak pakai tapi ada syarat ketentuan berlaku. Itu namanya if, kemudian then. Selalu begitu, Bapak Ibu akan ketemu Alkitab jika maka ini. Tapi juga bukan seperti begini. Aku harus begini supaya begitu. Bukan, itu bukan seperti kita melakukan sesuatu supaya begitu. Tapi lebih ke arah kondisi harus dipenuhi. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Saudara akan lihat begini, inilah rahasia untuk menerima kesembuhan yaitu ketika kita listen with both ears. Artinya perhatikan sungguh-sungguh itu dengan terjemahannya adalah mendengarkan dengan dua telinga. Kenapa? Kita orang suka mendengarkan banyak suara. Informasi hari ini banyak. Telinga kita dengar firman Tuhan, telinga kita bisa mendengar yang lain. Sehingga yang terjadi adalah bingung. Makanya terkenal dengan second opinion, third opinion. Tapi kalau mendengarkan firman Tuhan itu bukan salah satu opsi. Oh firman Tuhan bilang begini, tapi opsi yang lain apa ya? Firman Tuhan mengatakan jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan, artinya dengarkan dengan kedua telinga. Itu artinya kasih atensi, atentif mendengarkan sungguh-sungguh apa yang Tuhan perkatakan kepadamu di dalam firman-Nya. Jadi semua kuncinya adalah firman Allah. Kuncinya firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu kenapa kita suka membaca firman Tuhan. Firman yang logos, firman yang tertulis itu logos. Yang kemudian diremakan.
Rema kalau sudah menjadi rema dalam kehidupan kita, artinya begini, pasang baik-baik telinga kita. Tuhan tuh bicara apa sih? Penyakit kita ini dan firman Tuhannya apa nih? Tuhan bicara apa? Satu kali ketika saya pertama bertobat, dari setelah saya meninggalkan Tuhan, kemudian saya setelah 7 tahun saya meninggalkan gereja lebih tepatnya, tapi gak berani menyangkali Yesus karena saya tahu dia satu-satunya jalan. Saya dulu bilang begini, gak apa-apa hidup rusak-rusakan gak apa-apa. Nanti kalau aku udah tua semuanya saya mau teriak waktu sakit-sakitan, Yesus tolong saya. Saya lupa pikir, ya kalau diberi kesempatan, kalau enggak. Jadi saya berpikir waktu itu saya gak mau bertobat. Singkat kata saja akhirnya karena doa emak saya, nenek saya doain terus. Satu ketika saya ada keinginan kuat sekali datang ibadah. Saya ke kantor tiba-tiba saya restless, kepingin ke kantor, kepingin ke gereja. Terlambat, kemudian adik saya bilang gak apa-apa Khalid. Saya masuk karena terlambat, ini kan yang duduk bangku kedua kan gak telat kan. Karena semua udah kok penuh, saya duduk ini baru kedua. Karena bangku kedua ini yang kosong, takut katanya. Takut deket-deket dengan pendeta, takut ketahuan katanya. Jadi saya duduk di belakang begini karena terlambat. Saya ingat untuk sebuah saya yang seorang yang sudah meninggalkan Tuhan. Hamba Tuhan itu Om Damaris, dia khotbah, beliau khotbah tentang anak yang hilang. Saya ingat persis sampai hari ini. Beliau dalam khotbahnya tiba-tiba begini, sorry kalau saya tuding bukan bermaksud itu ya. Tiba-tiba dia nuding saya duduk di kursi kedua. Kamu yang bau babi. Kaget saya. Waduh. Tapi emang saya bau babi dosa maksudnya. Saya hidup dalam gelimang dosa. Kamu yang bau babi. Kaget. Saya ini orang sombong digitukan. Tapi kalau kuasa roh Allah, kesombongan tuh runtuh. Hari itu tuh saya datang dengan posisi saya punya sakit hepatitis B. Di mana saya sudah disuntik dengan 3 ampul untuk membentuk antibodi. Juga tidak pulih, jadi sewaktu-waktu saya lelah pasti saya kolaps. Jadi saya selalu bawa namanya glukosa. Sewaktu-waktu sudah mulai lemes saya harus aduk glukosa minum. Dan kalau sudah bengkak, kambuh, aduh sakitnya nggak karu-karuan. Dan titik saat itu tuh saya datang salah satu pemicunya selain doa mak saya kepingin sembuh. Dan hari itu ditanya, siapa yang hari ini mau bertobat terima Tuhan Yesus balik kepada Tuhan. Saya kan ninggalin Tuhan. Saya orang sombong, saya tahu persis itu kerjaan Roh Kudus. Saya langsung angkat tangan. Tapi yang kedua dia bilang gini, di antara kalian yang sakit, saya ingat persis hari itu. Karena saya kepingin sembuh. Memang ada orang sakit gak kepingin sembuh itu ada. Cari perhatian ada. Pusing aku ya, pusing itu tandanya bukan ini doakan. Tak doain ya, mau dielus. Jadi gak semua orang sakit itu kepingin sembuh. Saya kepingin sembuh karena menderita saya. Siapa yang sakit pegang dengan tangan kanannya, tangan kiri terangkat ke atas, percaya Tuhan menyembuhkan. Bapak dan Ibu saya 7 tahun tidak ke gereja. Tapi hari itu saya duduk, saya yakin 100% saya sembuh. Iman apa itu? Itu yang dinamakan sebagai faith as a gift. Karena iman itu ada yang namanya salvation faith. Bapak Ibu percaya pada Yesus diselamatkan karena iman kan? Bukan karena ngelihat Tuhan Yesus, karena iman. Kamu selamatkan karena iman itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, Efesus pasal 2. Tapi juga ada faith berdasar kita baca firman Tuhan. Roma pasal 10, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan rema atau firman Kristus. Faith. Tapi ada faith yang ketiga yaitu iman as gift. Iman sebagai karunia. 1 Korintus 12 ada 9 karunia. Salah satunya adalah karunia iman. Saya tahu persis hari ini saya tahu. Dulu saya nggak paham. Saya begitu yakin 100% itu yang saya hari ini tahu bahwa itu adalah iman yang dikaruniai oleh Tuhan. Pada firman enggak mungkin. 7 tahun saya nggak pernah baca Alkitab. Dari mana munculnya iman? Karunia aja. Dikarunia Tuhan begitu langsung saya begitu percaya. Saya yakin hari itu saya sembuh. Nggak ada keraguan aja. Nggak ada ragu. Sembuh Bu. Ya karena memang itu faith sebagai gift, saya sembuh. Sampai hari ini saya jadi pendeta sudah 30 tahun lebih. Tidak pernah SGPT, SGOT saya bermasalah yang selalu akan lapor dokter, kemudian diperiksa oleh dokter. Tidak pernah ada catatan, kemudian bengkak levernya, enggak pernah. Itu yang namanya miracles, instantly. Nanti saya akan tunjukkan di sini apa bedanya healing, the gift of healing sama the gift of miracles. Jadi kita ngeliat di sini bahwa kunci atau the secret untuk mendapatkan kesembuhan adalah dengerin benar-benar dengan both our ears. Dengan telinga kita dua-duanya artinya apa sih?
Dengar sungguh-sungguh, fokus saja. Selama kita mendengarkan yang lain-lain, pusing nanti, bingung. Jadi selama saya misal dampingi orang sakit dan lain sebagainya, fokus saja cuma satu. Firman apa yang Tuhan nyatakan. Kemudian kita lihat kitab Maleakhi 3:6, itu kan perjanjian lama. Ya, tapi kita lihat. Itu kan nature Allah sebagai Allah penyembuh. Jehovah Rafa. Dia Allah penyembuh, itu nature-nya, itu sifatnya. Dia katakan, akulah yang akan menyembuhkan penyakitmu. Itu Allah. Tapi di kitab Maleakhi 3:6 kalau kita berkata itu kan perjanjian lama. Coba lihat Maleakhi 3:6. Kata Alkitab begini, for I the Lord do not change. Karena aku Tuhan tidak berubah. Allah itu tidak Allah yang pelin-pelan. Perjanjian lama begini kemudian perjalanannya waktu berubah. Tidak. Allah kita bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Allah yang tidak pernah berubah. Jadi jika Allah berkata aku penyembuhmu, I am your healer, itu tidak berubah sampai hari ini, katakan amin. Jadi kalau di perjanjian lama Tuhan berkata, aku Allah penyembuhmu, dan Maleakhi berkata, aku tidak pernah berubah. Hanya karena zaman berubah, Allah berubah. Tidak, zamannya berubah tapi Allah tetap, nature-nya tetap. Kalau Allah berubah-ubah, Bapak Ibu dengan saya kita dalam posisi bahaya. Kemarin Allah begitu sayang, hari ini begitu murka. Berapa hidup kita? Kita akan tegang terus ikut Tuhan. Ini posisinya kayak apa? Kalau dulu saya datang ke bos saya ngelihat wajahnya. Wajahnya lagi sukacita atau enggak. Kalau wajahnya sudah kayak pepaya saya enggak mau datang deket-deket. Karena alamat saya jadi korban semprotan. Enggak ikut salah tapi disemprot. Kalau coba Allah kayak begitu, repot kita. Tapi Allah tidak berubah, katakan sama-sama amin. Kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang katanya aku Allah yang tidak pernah berubah. Jadi kalau Allah berkata, I am your healer, aku penyembuhmu, sampai hari ini Allah tidak pernah berubah. Kemudian yang kedua, materai yang kedua, yang melihat kehendak Allah dalam kesembuhan apa? Yang kedua dinyatakan dalam pelayanan Yesus Kristus. Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 38, jadi pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi seperti catatan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Jadi selama Yesus di muka bumi, kata Alkitab, diurapi oleh Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Yesus enggak pernah diam, Mas. Berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Ini yang didemonstrasikan oleh Yesus. Selama Yesus di muka bumi dipertontonkan bagaimana dia berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang. Bapak Ibu kalau membaca Alkitab, Bapak Ibu akan ketemu. Tidak semua mengalami kesembuhan tetapi semua orang yang datang pada Kristus sembuh. Bergantung dengan imannya tidak selalu. Coba lihat orang laki yang lumpuh di kolam Bethesda 38 tahun. Bahkan dia pun tidak berharap minta disembuhkan oleh Yesus, bukan? Maka waktu didatangi oleh Yesus, maukah kamu sembuh? Yesus yang nawarin. Bukan dia berkata, Tuhan sembuhkan saya percaya. Memang dalam teks Alkitab, Bapak Ibu dengan saya melihat tentang iman. Dari situ kita melihat bahwa kesembuhan itu inisiatif Allah sendiri. Orang yang di kolam Bethesda, 38 tahun lumpuh. Dia bahkan tidak berharap. Pada Yesus ditanyai, maukah engkau sembuh? Dia reply-nya jawabnya harusnya begini. Ya, saya mau sembuh, menunjukkan imannya kan. Dia gak begitu reply-nya. Setiap kali kolam bergoncang, gak ada seorang pun yang membawa aku ke situ, aku udah diduli orang lain. Itu intinya begitu. Komplain dia. Tapi Yesus langsung bilang begini. Artinya tidak bergantung dengan imannya dia. Angkat tilammu, bangun dan angkat tilammu. Dia ngikut aja. Pada waktu seorang yang sakit dibopong oleh 4 sahabatnya, temannya. Alkitab tidak, kalau 4 temannya itu saya sudah yakin dia beriman. Karena begitu sampai rupanya dia sampai membobol atap kan. Berarti menunjukkan tentang keinginannya, mempercayai bahwa Kristus menyembuhkan. Tapi yang sakit kan tidak ditunjukkan. Beriman atau enggak orang sakitnya kayaknya parah banget, perlu bantuan 4 temannya. Yang kedua kita ngelihat bahwa Kristus sendiri di muka bumi berjalan keliling sambil menyembuhkan orang sakit.
Jadi Alkitab menunjukkan bahwa baik perjanjian lama, perjanjian baru diberi meterainya bahwa Allah itu berkehendak untuk menyembuhkan. Yang ketiga, jaminan kesembuhan terjadi karena karya penebusan Kristus di kayu salib yang baru saja kita rayakan, Paskah. Jadi kesembuhan, jaminan kesembuhan terjadi karena karya penebusan Kristus di kayu salib. Saya akan bacakan kitab nubuatan di kitab Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Alkitab mengatakan penyakit kitalah. Kalau Bapak Ibu dengan saya merayakan Paskah, bukan sekedar untuk menebus dosa-dosa kita. Itu paket lengkap, tetelestai. It is finished itu artinya berkata bahwa korban Kristus itu menjadi korban yang lengkap dan perfect, komplit. Dan diterima oleh Tuhan. Tidak perlu ada korban tambahan. Keselamatan Bapak Ibu sudah selesai pada waktu Kristus berkata, it is finished. Tetelestai. Artinya korban Kristus itu perfect and complete. Sempurna dan komplit, gak perlu tambahan. Dan diterima oleh Tuhan. Jadi semuanya, kalau Bapak Ibu ngelihat animasi Kristus disalibkan, saya paling kurang kuat melihat The Passion of the Christ. Saya paling tidak kuat. Setiap kali melihat cambukan itu saya pasti deras air mata saya. Nggak sanggup karena saya mengumpamakan, mengidentifikasikan itu harusnya saya. Disiksa, diludahi, dicemooh. Bapak dan Ibu kalau orang ke Israel kan pura-pura gotong salib itu loh. Ada yang pernah ke Israel? Bayar lagi. Sudah dikasih beban bayar lagi kan. Dan bawahnya ada rodanya. Waduh ringan sebenarnya kan ada roda. Hanya untuk pura-pura Via Dolorosa ngangkut salibnya gitu kan. Nyanyi salibnya ada rodanya. Itu bukan itu yang diangkat oleh Kristus. Semalam-malaman habis ngalami kelelahan, punggungnya dicambuk dengan semua luka, harus mengangkat beban salib kayu yang begitu berat. Harusnya saudara dengan saya yang nanggung. Kita yang berdosa kok suruh Tuhan yang bayar. Kita yang berhutang dosa, kita lah harus membayar. Tapi Allah yang membayar. Jadi bukan hanya masalah kita diampuni dosa, Alkitab mengatakan di nubuatan Yesaya. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Oh memang aku harus ditakdirkan berpenyakit. Enggak Bapak Ibu, Tuhan berkata. Kitalah penyakit kita yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan kita baca sama-sama bagian terakhir 2, 3 ya. Dan kalau dari cara baca nampak 75% belum sarapan. Dan tidak yakin karena otak kita sedang banyak konfront dengan ini. Kok buktinya kalau dia menyembuhkan penyakit kita ditanggung, kenapa saya tetap sakit? Saya ngasih fondasi. Seperti kata kitab yang bagian pertama tadi, Allah penyembuh. Jadi fokus pada firman Tuhan. Dengar baik-baik firman Tuhan. Kemudian kedua, Kristus sendiri menunjukkan. Dan ketiga, ditunjukkan lewat karya keselamatan di kayu salib. Jadi Yesus mati bagi kita bukan semata-mata untuk kita mendapat jaminan keselamatan. Yesaya mengatakan, kita baca bagian terakhir 2, 3 ya. %50. Kita baca sampai telinga kita mendengar sendiri ya. 2, 3 ya. Amin, sudah 90%. Kurang sekali lagi. 2, 3 ya. Kenapa saya ajak untuk bersuara? Ketika seseorang memutuskan bersuara, kemudian didengar oleh telinganya, masuk dalam memorinya, mempengaruhi alam bawah sadarnya. Kenapa firman Tuhan ajarkanlah berulang-ulang. The power of repetition, diulang-ulang. Bapak Ibu bisa dengar khotbah ini berulang-ulang, tapi faktanya yang namanya tembok ketidakpercayaan itu perlu dirobohkan juga. Jadi berulang-ulang. Ketika saya menghadapi berbagai hal
dalam sakit saya akan selalu bilang, Tuhan faktanya memang begini. Contoh ya fakta. Ketika putra kami kedua ini dari sejak kecil quote and quote berpenyakit. Satu kali dia menulis satu tulisan, waktu saya ketemu tulisannya itu saya sampai nangis. Dia nulis begini, saya dari kecil, dari umur 6 bulan sudah step, tahu step ya, kejang. Dan pindah dari Bali ke Surabaya, pulang ibadah begini saya ngeliat mukanya mencong, biru, matanya putih, balik. Terus saya pernah kehilangan anak, jadi saya langsung berlutut di dapur, saya teriak, Tuhan tolong. Saya udah pasrah, waktu itu pasrah dalam arti begini, kalau mau Tuhan mau ambil silahkan. Tapi anaknya tiba-tiba berhenti, dalam arti dia mati suri, pingsan saya nggak tahu karena panik juga. Langsung kemudian saya waktu sudah berteriak bawa ke dokter. Waktu di dokter dia siuman, dia nangis. Dokternya bilang, Bu anak ini step. Nah sejak saat itu saya tidak pernah meninggalkan dia. Dia nggak perlu panas tinggi, tiba-tiba dia kejang-kejang. Saya harus tidurnya pegangan tangan dia. Dari 6 bulan, bayi. Jadi saya udah biasa jegurkan dia di bak air. Saya siram air es nggak sadar, saya masukin bak air, gelagap-gelagap dia nangis, saya bungkus dengan handuk, saya angetin semua, saya harus jaga kakinya begitu rupa. Jadi hidup saya hari-hari cuma kalau dia tidur saya pegangin tangannya. Sewaktu-waktu dia begini kejang, bolak-balik 6 bulan. Pernah dirawat di rumah sakit, dia kasih bantal es batu karena menjaga suhu. Dan itu menimbulkan dinamika dalam hidup saya begitu rupa. Dan belum selesai, satu dokter melihat dia berapa lama kalau dia step, ya sampai 5-10 menit dokternya langsung vonis, ini anak terbelakang, idiot. Ya memang dia TKA itu saya dipanggil, jadi dalam mendampingi dia hampir tiap hari, tiap saat saya dipanggil sekolah. Kalau udah dipanggil sekolah itu udah gemeter dulu, ini apalagi nih kisahnya Rafael. Panggilannya dia Rafael, namanya Asarael, Rafael, Allah penyembuh. Tapi ngalami sakit penyakit terus. Kalau orang zaman dulu keberatan nama Bu. Jadi perlu ini bawa ini harus dibuang sialnya. Saya tidak penganut itu. Terus kemudian diupacarai, saya tidak penganut keberatan nama. Jadi singkat kata dokternya bilang terbelakang, memang betul dia TKA itu speech delay. Dia menjadi anak yang susah fokus, dia lari kemana-mana masuk kelas 1. Dia spelling testnya itu kalau spelling test saya ajari 1, 2, 3, 4 hafal, balik ke nomor 1 nggak bisa lagi. Aduh betapa susahnya, buta warna lagi. Waduh sudah paket lengkap. Belum selesai satu kali dia kena benjolan di lehernya. Gede sekali, bukan gondok. Saya bawa ke dokter umum. Bukan, ini kayaknya paru-paru. Di rumah kalian ada yang rokok? Enggak ada dokter, enggak ada yang rokok. Ketularan nih pasti. Ada yang bilang gitu. Dokter satu bilang, enggak tahu Bu. Akhirnya saya bawa ke spesialis paru-paru. Dokter ini apa? Saya tidak tahu Bu. Anak ini nulis. Saya sakit-sakitan dari kecil, tapi mami saya suka berdoa. Dia tulis ternyata. Bapak Ibu mungkin anak-anak kita kayaknya ingatan gak tajam, tapi dia mengingat. Mami saya selalu berdoa. Dan saya ingat persis, saya selalu bilang ke Rafael, namanya Rafael panggilannya. Vel, dokter kan bilang, saya tidak mendinai fakta. Memang faktanya kalau spelling test nilainya 10. Betul 1 maksudnya bukan 100, betul 1. Dari 10 soal itu betul 1. Begitu terus, sampai satu kali saya pernah lihat dia, saya nyetir mobil, Vel hari ini ada grammar test. Dia nyaut dari belakang, Rafael bodoh. Saya lihat di spion, dia nangis. Di rumah kami tidak pernah menyebut bodoh kamu, dasar memang kamu, enggak. Selalu saya memperkatakan firman Allah yang saya percaya. Faktanya memang kata dokter begitu, tapi selalu saya bilang, Rafael, syarahmu dikasih baru oleh Tuhan. Kamu anak jenius, kamu anak pandai. Selalu saya tumpangi tangan dia, kepalanya khususnya saya tumpangi tangan, saya selalu berdoa. Saya tidak menyangkali fakta, fakta itu saya terima, kemudian saya bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku mempercayai, memilih untuk mempercayai firman-Mu. Jadi saya perkatakan firman Tuhan ke dalam dirinya. Singkat kata, kelas 5 SD saya dipanggil sekolah. Pokoknya kalau ada dipanggil sekolah berkaitan Rafael, ada aja cerisanya. Kalau enggak ini, enggak itu, ini, itu, ada aja Rafael ini. Kelas 5 SD saya dipanggil sekolah, saya tanya kenapa. Minta izin, karena Rafael akan mewakili sekolah tanding dengan SD se-Jawa Timur. Tanding apa? Saya pikir orang kalau berdoa minta mujizat, ketika mujizat terjadi pun dia enggak sadar.
Jadi saya pun berpikir nih anak tanding mewakili sekolah se-Jawa Timur itu untuk tanding futsal. Karena badannya memang bongsor. Oh futsal ya? Bukan. Tanding apa mem? Dia mewakili sekolah untuk tanding PPKN. Which is itu hafalan kan? Saya bener mem? Bener. Saya pulang saya tanya anak saya, Vel, kamu bener mewakili sekolah tanding se-Jawa Timur PPKN? Iya. Beneran kamu? Maminya ketika ngeliat hal itu bahkan gak percaya. Hafal Vel, hafal. Coba mami tebain kata dia. Saya tebain, waduh bener kayak bener persis tepat seperti yang tebakin. Saya tanya, kamu cara belajarnya kayak apa? Dia tuh ternyata cara belajarnya tanpa pernah saya ketahui karena sering didoakan tadi. Dia cara belajarnya kayak fotografi. Cepret, langsung nempel di kepala. Makanya saya kepingin dia jadi dokter dulu. Ilmu faalnya hafal banget dia, semua fungsi tubuh dia bisa jelasin. Dari kata dokter Kristen yang berkata, idiot bu anaknya, ditambah fakta. Tapi karena saya sepakat dan firman Tuhan, itu yang namanya healing ya. Kesembuhannya hasilnya tidak, resultnya tidak immediate, tidak langsung, tapi gradual, tapi pasti itu. Saya cuma doain. Dan akhirnya dia lulus teknik kimia, dia suka sekali teknik kimia, dan sekarang anak ini sudah kerja di Brisbane. Jadi saya cuma ngeliat setiap kali lihat dia itu saya bilang, saya percaya kesembuhan. Bu semua orang yang doakan semua sembuh, ada yang mati. Tapi saya tetap mempercayai, kalau saya mendampingi orang mendoakan saya nggak ada begini ragu, mati nggak ya ini? Nggak ada begitu, saya doain, saya mempercayai firman Tuhan. Kata Alkitab oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh dan dikutip langsung oleh Petrus dikatakan 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Kita baca lagi belakangnya 2, 3 ya. Oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Kamu akan sembuh. Mungkin mudah-mudahan kamu sembuh. Telah ini berarti kesembuhan itu sudah disediain gitu loh Bapak Ibu. Kayak misalnya kalau anak-anak kita, kalau di orang bule itu kan selalu, kalau Bapak Ibu yang saya kan bukan bule kan, bulog kan. Bule lokal maksudnya. Jadi kalau pohon Christmas itu ada hadiah-hadiah. Anak-anaknya kalau Christmas kan nggak bilang gini, aku perlu beriman itu untuk mengambil hadiahnya. Nggak perlu kan. Sudah di-provide di situ. Iman itu adalah melangkah untuk ngambil. Kesembuhan itu sudah disediakan Tuhan. Dan kita perlu kata, oleh bilur-bilurnya kamu telah. Bukan akan, telah. Kita biasanya juga mengatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Alkitab menunjukkan ini yang menjadi meterai kesembuhan. Satu, nature Allah. Allah menyebut dirinya, I am your healer. Aku penyembuhmu. Berubah? Tidak. Sampai hari ini berubah? Tidak. Karena malaikat berkata, aku Allah yang tidak berubah. Dia menyebut dirinya. Saudara kalau bisa saya menyebut diri saya dokter, suruh ngobatin gak mau itu kan aneh. Contohnya saya cerita, saya kan barusan ngisi doa untuk regional kami Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali. Saya ngisi khotbah. Setelah itu saya malamnya balik karena ada doa malam di gereja. Capek luar biasa. Terus gembala, salah satu gembala yang ditugaskan untuk nyusun pokok-pokok doa biasanya sehari sebelumnya itu harus di-share siapa yang akan doa ini. Lagi dengerin firman tiba-tiba handphone saya notif di tangan saya kan kelihatan. Gembala yang di-assign untuk nyusun tadi, Bu Lydia, dia panggil saya Pastor Lydia. Pastor Lydia kalau berkenan nanti mimpin doa ini. Dalam hati saya, emang gua pikirin enggak? Saya enggak mau, ego saya kan jalan. Dia udah salah, harusnya kan nggak boleh on the spot dia minta. Karena harus disusun. Ini ego saya ya, ini saya ceritakan ego. Ego kan harus ditundukkan juga. Saya bilang, ini lagi dengerin firman ada notif lagi gitu kan. Roh Kudus bilang apa? Kamu ini pendeta, disuruh doa nggak mau. Kamu ini pendeta, disuruh doa nggak mau. Langsung jelep, udah nggak pakai apa-apa. Sama. Dokter suruh nyembuhkan, nggak mau, suruh ngobati nggak mau, berarti dokter gadungan. Kalau dia benar-benar dokter, misal dokter spesialis apa, dia akan bisa ngobatin.
Memang itu tugasnya. Kalau Allah menyebut I am your doctor, Tuhan sembuhkan aku. Enggak mau. Kan inkonsisten. Bisa paham Bapak Ibu? Itu yang menjadi meterainya. Jadi kehendak Allah adalah karena memang sesuai dengan naturnya. Naturnya adalah aku penyembuhmu. Kedua juga ditunjukkan pada waktu Kristus di muka bumi. Ia berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang sakit karena roh jahat. Yesus berjalan keliling menyembuhkan. Coba perhatian baca Injil. Yesus menyembuhkan. Dia memulihkan orang sakit apapun. Wah kelamaan sakitmu gak bisa disembuhkan ini. Gak pernah Tuhan bilang begitu. Mau 38 tahun, mau 12 tahun, mau 18 tahun. Waduh kamu sejak lahir ya. Ntar aku pikir dulu ini, saya gak tahu nih. Tuhan gak pernah begitu. Yesus di muka bumi kata Alkitab berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang sakit. Dan yang ketiga, meterainya adalah melalui korban Kristus. Kita diingatkan, Bapak Ibu dengan saya, Yesus dicambuk itu apakah untuk gaya-gayaan supaya kalau orang kerokan gitu, nih tandanya aku masuk angin nih, kelihatan kan merah, no kan? Biasanya kalau orang tahu supaya menunjukkan, wah saya lagi izin bu gak masuk, kenapa masuk angin? Mana buktinya? Nih anginnya merah warnanya, kerokan. Yesus tidak dikeroki, dicambuk dan kulitnya terkelupas. Apakah untuk gaya-gayaan? Tidak. Dengan sengaja untuk memenuhi ini. Bilur-bilur itu stripe. Jadi yang ini, setiap kali cambukan seret, seret. Kita diingatkan setiap kali saya dapat firman Tuhan, saya bilang Tuhan bilur-bilurmu sudah menyembuhkan aku. Itu yang saya perkatakan. Jadi anak kami 1, 2, dan 3 ini kalau ada saya selalu membacakan itu. Dampingi anak yang sana kanker, dampingi anak kami yang mengalami begitu kisahnya sakit penyakit terus menerus, ADHD dan sebagainya. Saya itu hanya cara Tuhan untuk membuat saya ngelatih sabar dengan dia. Sekarang 3 lagi. Mau lagi Bapak Ibu masih mau belajar 3 lagi? Kalau mau belajar ngomong kanan kiri 3 lagi. Belum selesai. Dari tadi 3 terus kapan selesainya? 3 terus. 3 cara Allah menyembuhkan. 3 materai tentang kehendak Allah menyembuhkan. Sekarang 3 cara bagaimana menikmati kesembuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Jadi kesembuhan sudah disediain oleh Tuhan. Nah 3 caranya Bapak Ibu. Sekali lagi kuncinya firman Bapak Ibu. Ketika kita agree with the word of God. Ketika kita setuju dan sepakat. Mungkin sekelilingnya kondisinya memang carut marut dan lain sebagainya. Orang bilang gak mungkin sembuh dan sebagainya. Tapi kita belajar seperti kata kitab Keluaran tadi. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan dengan telingamu. Pasang sungguh-sungguh. Telinga kita kalau terlalu banyak mendengar bingung, sungguh bingung. Kebingungan, tapi ketika sungguh-sungguh. Kemudian gimana cara menikmatinya? Yang pertama melalui penumpangan tangan. Sampai hari ini salah satu doktrinal gereja kami juga mengajarkan tentang menumpangkan tangan. Walaupun ada protokolnya dulu kalau sekolah Alkitab kami diajari protokol menumpangkan tangan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu menumpangkan tangan khususnya juga oleh orang-orang yang diberi otoritas ataupun setiap Bapak Ibu orang percaya. Bapak Ibu diberi otoritas dan kuasa menumpangkan tangan. Itu ditulis dalam kitab Markus pasal 16. Kaitannya ini biasanya dengan mendoakan orang lain. Saya selalu pakai ini. Kalau saya mendoakan non-Kristen. Saya menawarkan diri. Boleh saya doakan? Boleh saya pegang pundakmu? Selalu saya minta izin. Karena setiap kali saya diizinkan saya tumpang di pundaknya. Ada aja saya kalau enggak saya dapat impresi tentang siapa dia. Kemudian saya mulai melayani dengan berbagai macam karunia. Khususnya juga hal ini kita bisa lakukan Bapak Ibu yang poinnya adalah jangan takut untuk menawarkan kesembuhan atau tidak itu bukan tanggung jawab kita. Tapi melangkah aja. Bapak Ibu melangkah aja. Saya dulu melangkah pertamanya yang cari gampang-gampangnya di ICU. Di ICU itu sudah banyak kabel kan. Jadi jarang orang berontak. Sehingga saya dulu dikenal pendeta ICU. Saya begitu rupa setiap kali ICU panggil saya. Telaten saya ke ICU terus. Sampai akhirnya saya dikenal pendeta ICU. Terminal illness orang menjelang meninggal. Sampai akhirnya saya kira-kira karena udah terlatih bisa nge-sense gitu. Ini orang mau berangkat nih. Ini belum nih.
Bisa nge-sense. Coba kalau Bapak Ibu pisaunya diasah terus kan tajam. Itu tugas pertama saya. Jadi kalau di tempat ini ada tugas CG ke rumah sakit, ikutin aja. Pak Gem itu aneh-aneh aja. Suruh aku ke rumah sakit. Pak Ibu, Bapak Ibu ketika doain orang. Dan orang itu ngalahin zaman Tuhan. Wah sukacita kita. Wih sakti tanganku. Bukan, tapi sebenarnya bagus untuk kita juga bahwa setiap kita yang percaya pada Kristus, tangan kita diurapi, katakan amin. Ditawarin dulu, mau gak saya doain? Jangan bingung, wah saya sakti loh, saya sakti. Nggak usah, kita gak sakti lah. Kristus dalam diri kita yang bekerja melalui kehidupan kita. Tuhan butuh tangan dan kaki kita dan mulut kita. Jadi izinkan dipakai. Kitab Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Di sini semua sudah percaya pada Kristus? Semua sudah? Amin. Bapak Ibu ditanyai percaya pada Kristus. Bapak Ibu hamba Tuhan? Enggak ada yang berani jawab. Hamba setan? Dua pilihannya cuma dua, hamba setan atau hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan? Amin. Kita hamba Tuhan. Alkitab mengatakan begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bapak Ibu orang percaya, believers. Orang yang percaya pada Kristus. Kita tidak mencari tanda, kita tidak following the sign. Tapi tanda-tanda mengikuti, tahu mengikuti? Saya kanan, dia ke kanan. Saya ke kiri, dia ke kiri. Mengikuti, menyertai. Tahukah Bapak Ibu tanda-tanda ini menyertai Bapak Ibu dengan saya? Syaratnya kalau kita percaya pada Kristus. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Kita semua orang yang percaya pada Kristus? Amin, berarti tanda-tanda ini menyertai kan? Bu, saya belum lulus MSc. Ya bisa jadi, memang itu membuat kita bertumbuh. Tetapi firman Tuhan mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi tahukah Bapak Ibu, setan itu takut dengan Kristus dalam diri kita. Bukan garangnya wajah kita. Dalam zaman saya dulu, kalau pelayanan pelepasan tuh wajahnya harus menakutkan. Dia anggap setannya takut dan wajah menakutkan dia. Yesus dalam diri kita, setan ditakuti oleh itu. Jadi tanda-tanda ini. Jadi kalau Bapak Ibu belum pernah ngusir setan, saya doakan hari ini ketemu orang kesurupan. Benar. Itu salah satu cara Allah kamu mengexercise your authority. Melatih otoritasmu. Nanti setannya tahu nggak saya ini anak Tuhan? Ya nggak tahu, kamu tahu nggak kamu anak Tuhan? Bapak Ibu harus percaya dulu kita anak Tuhan dan Yesus dalam diri kita jauh lebih besar daripada roh dalam dunia. Amin. Jadi kalau melangkah begini ini Bapak Ibu perlu yakin dulu siapa kita. Setannya takut nggak? Enggak takut saya bilang. Enggak takut dengan kamu tapi takut dengan Yesus dalam diri kita. Seringkali setan itu membohongi begini. Kamu nggak bisa ngusir saya. Ini kalau biasanya pelayan pelepasan saya kasih sedikit-sedikit insert ya supaya nggak bosen. Bapak Ibu kan kalau diajarin terus kan nyatet terus kan bosen. Nanti saya ditinggal tidur saya juga nggak tahu kan. Jadi kalau bisa ngusir setan, kadang-kadang kan setannya suka ngintimidasi gini. Kamu nggak bisa ngusir saya. Saya sudah belajar puluhan tahun. Apa Yesus kadang-kadang begitu. Setannya kadang-kadang ngucap apa Yesus. Tapi dia nggak berani lihat mata kita. Pakai otoritasmu. Saya bilang, setan, aku nggak ngomong dengan orang itu. Kan saya ngomong sama setan. Lihat mata saya. Lihat mata saya. Kamu takut dengan Yesus dalam diri saya. Saya mulai ucapin firman. Sepanjang pelayanan, Bapak Ibu, bukan masalah engkau sudah pendeta atau bukan. Awal-awal dulu saya kenal Tuhan. Saya belum sekolah Alkitab. Keyakinan saya cuma satu bahwa Kristus dalam diri saya jauh lebih besar daripada roh dalam dunia, itu saya melangkah aja. Dan itu cara Allah melatih saya. Ketemu dengan orang lain. Pernah satu kali doakan orang kesurupan. Dia non-Kristen. Bosnya Kristen. Dia panggil, kemudian doain, satu sembuh pindah satunya. Jadi dibuat begitu. Satu kali yang paling menarik itu begini. Ini bahkan saya hampir terkecoh. Setan bilang gini, kamu gak bisa ngusir saya dari babysitter ini. Dia babysitter kan. Kamu gak bisa ngusir saya dari suster ini. Saya tanya kenapa? Karena suster ini agamanya ini. Dia sebutin begitu. Ya, kamu gak bisa ngusir saya dari suster ini. Karena agama suster ini. Artinya non-Kristen. Saya hampir percaya, oh benar juga ya.
Saya selama ini pelayanan, nengkeng-nengkeng setan, pelepasan, deliverance ke orang-orang yang anak Tuhan. Saya doain memotong kutuk masa lalunya dan sebagainya, pembersihan untuk dia. Dia ngomong gitu, disitulah gunanya kita membaca Alkitab. Disitulah gunanya kita bergantung pada Roh Kudus. Tiba-tiba Roh Kudus ingetin saya, Filipi pasal 2. Langsung saya ingat, saya nggak peduli suster ini agamanya apa, tapi firman Tuhan setan dengar baik-baik, saya bilang gitu. Aku nggak ngomong sama suster, tapi ngomong sama kamu. Firman Tuhan Filipi pasal 2 berkata, di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala kuasa, segala. Baik di atas bumi, di langit, atas bumi dan bawah bumi. Semua kuasa tunduk, apalagi agama. Tunduk dalam nama Yesus. Saya tengking, beneran Bapak Ibu. Di situ semakin saya melihat kehebatan nama Yesus. Orang Kristen kalau doa-doa begitu kan selalu tanya, kalau misalnya doain rumah, butuh disediain apa ya Kak Lid? Saya selalu jawab, minyak kemenyan, kembang setaman, tolong siapin ya. Kita orang Kristen itu paling mudah hanya percaya pada nama Yesus. Otoritasnya ada di Bapak Ibu semua. Coba lihat tangan kita. Ini tanganku biasa, tapi Kristus dalam dirimu luar biasa. Tangan yang biasa ini kalau engkau merelakan dirimu untuk dipakai Tuhan. Tumpang tangan, kata Alkitab begini. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Tapi jangan dicoba di rumah. Kata Alkitab kalau minum racun maut, aku tidak celaka. Itu namanya disengaja cari mati. Ini kan kalau Bapak Ibu dalam kaitan posisi ketika diracun oleh orang. Bapak Ibu misal di saat kasih racun dari seseorang, Bapak Ibu tidak tahu. Tapi kenapa kita berdoa? Karena kita mempercayai kuasa nama Yesus menaklukkan segala macam hal-hal yang dimasukkan dalam sesuatu makanan. Saya kan cukup lama di Bali. Jadi kalau saya ngirim makanan ke tetangga yang orang asli sana nggak mau terima. Karena takut nanti ada isi-isinya dikirimin. Saya selalu memperkenalkan diri saya pendeta. Dan saya pun akhirnya juga belajar, mereka trust dengan kami dan mereka juga memberi makanan pada kami. Tapi saya kasih garis bawah, Mek, manggilnya ibu itu Mek, jangan Mek. Kalau kasih makanan ke saya, jangan yang dari bekas sembayangan ya. Oh iya Bu Pendeta. Jadi dia selalu tahu bahwa nggak akan kasih itu. Kalau Bapak Ibu diracun oleh orang dengan sengaja, percaya bagian firman Tuhan ini, makanya perlu didoakan dulu. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tanda ini menyertai. Kita tidak sedang cari tanda. Kita nggak ngejar tanda. Tanda itu yang mengikuti kita. Kalau Bapak Ibu dengan saya pengikut Kristus, engkau disertai oleh tanda-tanda ini. Nggak ada yang amin. Tanda-tanda ini menyertai. Jadi kita tahu tangan kita diurap oleh Tuhan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan cepat. Yang kedua melalui pengolesan minyak. Kitab Yakobus kalau tadi kebanyakan untuk bisa untuk menjangkau orang. Kalau orang-orang belum percaya pada Kristus, saya biasanya menawarkan tumpang tangan. Lebih baik begitu. Jadi kalau bagian ayat selanjutnya kata Alkitab, Allah meneguhkan pemberitaan firman mereka dengan sign and wonders, dengan tanda-tanda. Jadi tanda-tanda tadi untuk confirming, untuk meneguhkan. Jadi ketika Bapak Ibu sharing, ketika saya kalau rumah sakit, di awal-awal dulu saya selalu menawarkan diri. Boleh saya doakan? Selalu menawarkan diri. Dan sering kali saya melihat banyak orang-orang non-Kristen, saya cerita dengan cepat saja satu kisah ya. Satu kisah, orang ini sudah umur 90 tahunan, sudah dipulangkan dari rumah sakit karena paru-parunya flek putih penuh. Jadi rumah sakit sudah mengatakan sudah disiapkan saja karena ini mungkin akan segera berangkat. Tapi anaknya sama cucunya yang Kristen belum bisa terima karena papanya ini yang sudah umur tua belum kenal Yesus. Singkat kata karena mereka orang yang belum sungguh-sungguh mereka minta tolong didoakan. Pada waktu saya datang karena orang ini kan sudah dipulangkan, saya harus pakai masker juga karena divonis paru-parunya, dia punya masalah paru-paru. Saya datang ke Om, masih sadar kan? Om, saya pendeta Om, saya memperkenalkan diri. Saya mau berdoa buat Om ya, boleh ya Om? Tiba-tiba Omnya itu kasih jempol begini, wah ini orang positif nih. Om, boleh saya doakan, saya cerita tentang Tuhan Yesus, boleh Om? Hai jempol lagi, wah. Langsung saya bilang gini, Om,
Om percaya, saya nggak pakai penginjilan lama Bapak Ibu, saya jelaskan Tritunggal keburu dia pingsan nanti. Jadi saya harus dengan cepat sederhana, saya bilang ke beliau begini, Om percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan Om, kan dia orang tua dan pemahamannya sederhana. Saya harus pakai bahasa sederhana mungkin. Saya hanya mempercayai Roh Kuduslah yang akan menjelaskan ke dia. Om percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan Om. Dia kasih jempol 2. Waduh, dia yakin. Om mau mempercayai Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhannya Om. Om terima dalam hati Om, mau Om. Dia kasih jempol 2 lagi, udah siap nih, siap ditua ini. Om ikutin doa saya walaupun Om dalam hati. Dia seminggu gak mau ngomong, ngambek. Karena marah sama anaknya, kenapa dia izinkan lehernya dilubangi. Karena gak bisa makan. Tapi dia marah, udah umur 90, kenapa gak izin dulu. Marah dia seminggu gak pakai ngomong. Om ikuti dalam hati ya Om doa saya. Saya harus pelan-pelan, kalau doa begitu gak usah gak cepet-cepet. Harus saya doa. Sederhana aja. Tuhan Yesus ikuti dalam hati ya Om. Nah ikutin, setelah amin dia kasih jempol 2, wajahnya senyum. Wah saya yakin. Dia mempercayai Yesus. Hari itu saya ngadain sakramen, ini saya ya. Jadi saya lakuin sakramen perjamuan kudus sebagai simbol bahwa mengakui korban Kristus. Gak mungkin dibaptis kan, dia lagi kondisi begitu. Jadi saya ajak keluarga yang Kristen keliling. Om saya akan lakukan namanya perjamuan kudus. Apa itu Om? Sederhana aja, ini roti simbol tubuh Yesus, anggur simbol darah Yesus. Om artinya kalau Om sekarang milik Yesus, Om menerima ini, Om itu disegel, dimeterai. Sakramen itu artinya meterai, seal, stempel. Om mau jempol 2. Oke. Saya pimpin perjamuan kudus. Nggak bisa dimasukkan, saya tempelin ya. Tempel, tapi dia sangat kepingin makan hosti itu. Saya tempelin, kemudian saya kasih perjamuan kudus, saya oleskan. Saya doa, saya tumpang tangan, saya berkata Tuhan, dia milik Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilurmu kami sudah disembuhkan. Amin. Pada waktu amin dia buka mata, langsung wajahnya tuh kayak berubah banget, wajah gembira dan ngomong. Anaknya, mbak cucunya nangis. Terus kemudian teman saya yang dekat sekali dan mereka bilang gini, Om sehat ya? Dia cuma iya, Om mau sup ya? Mau. Ayo sekarang kamu sudah janji, sudah mau beli sekarang sup. Jangan dijanjiin tok, kamu pura-pura janjiin. Om itu sampai setahun lebih masih tetap hidup. Baru kemarin meninggal di usia 90 tahun lebih meninggal. Tapi saya tahu dalam posisi dia sudah percaya pada Yesus. Amin. Tangan Bapak Ibu yang dirapi, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kemudian yang kedua, saya harus cepat, waktu saya tinggal 2 menit. Melalui pengolesan minyak. Kalau ada, ini konteksnya adalah jemaat. Konteksnya jemaat. Kalau tadi bisa dilakukan pada waktu kita memberitakan firman, belum jemaat pun ini bisa lakukan orang yang belum kenal Yesus. Tapi kalau ini konteksnya adalah jemaat. Kalau ada seorang di antara kamu yaitu believers, kamu jemaat yang sakit, ini prosedur ini tolong ikuti. Kalau saudara ikuti, saudara akan mengalami banyak manfaat kesembuhan. Sebabnya kenapa saya percaya tentang the body of Christ, tubuh Kristus, jemaat. Saudara harus terhisap bernaung dalam satu gereja lokal. Satu, kedua, ini juga cara Tuhan melalui small group, kelompok-kelompok kecil. Saudara harus kenal siapa pemimpinmu, CGL-mu siapa. Karena kita mengatakan begini, kalau ada di antaramu yang sakit, baiklah ia memanggil para elders, tua-tua jemaat. Atau juga kalau dalam kelompok kecil para pemimpin-pemimpin. Mereka kan dipilih, gak pernah ngangkat sini. Pak saya CGL-nya di sini, siapa yang ngangkat kamu? Saya angkat diri saya sendiri. Kan ditabiskan, ditabiskan. Karena ini pekerjaan rohani. Alkitab mengatakan harus cari leader. Nah kebanyakan ini tidak dilakukan di gereja Tuhan. Bingung cari sana dan sini. Cari pendeta hebat yang di luar naungan dia. Nah kalau saya diminta untuk doakan, misal konseling pribadi, saya bilang kalau dalam begini saya akan minta gembalanya dampingi. Saya bilang saya bukan payungnya. Kita bilang begini, supaya mereka mendoakan. Jadi cari leadernya, cari pemimpinnya, supaya apa? Mereka, yaitu siapa? Pemimpinnya tadi mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi para pemimpin siapin minyak.
Jangan siap minyak goreng yang bekas loh ya. Siapin minyak apa saja. Saya bukan pengikut ini elemen ini, enggak. Tapi ini biblical banget. Pengolesan minyak. Jadi para pemimpin di sini kalau engkau ditelepon oleh anggotamu, kesempatan untuk melihat demonstrasi kuasa Tuhan. Wah, saya enggak berkarunia. Kan saya bilang kesembuhan bisa lewat 3 cara ini. 1 lewat tumpang tangan, 1 lewat olesin minyak. Dan dikatakan begini, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Bukan hanya menyembuhkan tapi menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, bukan doa kita tapi Tuhan yang membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya akan diampuni. Lihat pemimpin. Ketika didoakan mungkin dia mulai diingatkan Roh Kudus. Ya Pak, saya ngalami ini karena ini, tolong doakan saya. Ketika engkau olesi dengan minyak, double benefitnya. Sembuh, dosanya diampuni. Di sini para leader, siapkan dirimu. Tuhan, aku mau dipakai. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Melalui karunia rohani. Spiritual gift. 1 lewat tumpang tangan. 1, yang kedua lewat pengolesan minyak. Jadi secara struktural. Ketiga, melalui karunia rohani. Memang ada orang-orang yang diberi Tuhan karunia mujizat atau karunia kesembuhan. Ini karunia yang saya kejar dulu. Saya sangat ingin, makanya saya rajin ke rumah sakit. Saya rajin. Karena saya ingin, karena dalam pelayanan saya khususnya dengan orang-orang non-Kristen, mereka perlu demonstrasi kuasa Tuhan. Jadi saya konfrontasi mereka dengan spiritual power gitu, dengan supernatural power. Saya perlu ini. Jadi seringkali saya ngeliat orang ketika ngeliat begitu, mereka lihat, oh Yesus benar Tuhan. Itu saya sih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan. Tapi Alkitab mengatakan melalui karunia rohani. Kepada yang seorang, ini saya potong aja. Karena 1 Korintus 12 ada 9 karunia. Saya potong ke bagian yang saya ingin tunjukkan tentang karunia kesembuhan dan karunia mujizat. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. The gift of healing. Karunia menyembuhkan. Jadi ada karunia memang. Kalau orang dikasih karunia ini, ya memang dia apa aja, memang karunia kesembuhan. Berkaitan penyakit. Kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Lompat kayak 28 yang seringkali tidak dibaca. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul, kedua nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin dan untuk berkata-kata bahasa roh. Alkitab mengatakan Allah yang berkata, ada karunia. Karunia miracles. Apa itu karunia mujizat? Yaitu sesuatu yang terjadi seketika. Hasilnya tuh nampak langsung, mujizat. Langsung aja, gak pakai delay, itu miracles pasti. Berarti dia bergerak dalam the gift of miracles, karunia mujizat. Boleh gak minta, kata Alkitab usahakan engkau memperoleh karunia-karunia. Tapi yang namanya the gift of healing, artinya tentang kesembuhan, bisa jadi resultnya gak seketika, tapi gradually, bertahap. Jadi kalau Bapak Ibu doakan belum sembuh, telaten aja, doain. Seperti case-nya anak saya tadi nomor 2. Enggak langsung bim salah bim langsung berubah enggak. Tapi dengan iman terus menerus. Saya bergerak dalam the gift of healing. Saya memintakan. Kadang-kadang saya mendoakan orang saya telateni. Saya dampingi putra kami yang kena kanker juga gitu. Tuhan saya minta ada karunia kesembuhan. Saya doain terus menerus. Tidak miracles, enggak langsung tiba-tiba berubah. Dia menunggu setahun, dia harus di kemoterapi dan sebagainya. Sampai 2002 kemarin dinyatakan no evidence dari kanker tadi. Dan saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ini 3 poin. Doa saya Bapak Ibu semua mulai berani melangkah. Mau dipakai Tuhan? Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Siapa orang percaya? Tandanya menyertai kita yaitu ngusir setan. Saya berdoa loh nanti hari ini. Bapak Ibu pulang ketemu orang kerasukan. Bapak Ibu langsung doa pakai otoritas, gak usah takut. Tapi saran saya kalau doain orang begini jangan tutup mata ya. Dalam. Nanti ditinggal lari sama dia juga gak tahu. Dipukul juga gak tahu, buka mata. Amin, saya undang pemain musik maju ke depan. Kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Berikan hidup kita, Tuhan aku mau dipakai. Hari-hari ini Bapak Ibu, Allah ingin mendemonstrasikan kuasanya melalui local church.
gereja lokal. Bapak Ibu dengan saya. Allah belum berhenti. Kesembuhan sampai hari ini terjadi. Dan saya mendengar kisah, mendengar cerita. Bagaimana orang-orang sudah mulai bertindak, melangkah. Teruskan, jangan berhenti. Ketika Bapak Ibu melakukan dengan setia, Bapak Ibu akan dilatih oleh Roh Kudus, diasah oleh Tuhan. Dan nanti kalau mau ikutin tentang following the sixth sense, saya akan sharing bagaimana kita dipandu oleh Roh Allah, bergerak dalam karunia untuk dituntun oleh Tuhan. Bukan sixth sense seperti kata dunia ya, tapi saya akan tunjukkan biblical sekali apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kita akan datang pada Tuhan, nyembah Tuhan pada pagi hari ini.